tentang budaya positif. Untuk diketahui, budaya positif ini adalah salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak, di mana saya telah mendapatkan ilmu tentang budaya positif dan saya wajib mendiseminasikan atau menyebarkan informasi ini. Supaya apa? Supaya kita semua bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Nah, sebelumnya untuk menambah semangat, kita ice breaking dulu ya. Oke, siap. Ice breakingnya mungkin ada yang pernah dengar yang tentang Marina menari di atas menara, Marina menari, gitu ya. Kalau misalnya disebutkan Marina, tangannya seperti ini. Nah, ini Marina. Marina menari di atas menara, Marina menari, Marina merana.
Konsentrasi. Ya, tadi ya tepuk tangan kalau ganjil tepuk tangan terus. Kalau misalnya saya ini kan akan juga. Ya. Kita mulai. 3 mengingat-ingat seseorang yang di rumah mungkin. Ya, lagi ya. 7 9 12. Ya, alhamdulillah sudah konsentrasi, sudah ngumpul semua di Jawanya. Jadi juga ada Bu ya. Oke, baiklah. Ini kita akan bahas adalah tentang budaya positif. Mungkin kalau yang sebelumnya pernah menghadiri diseminasinya Ibu Siti, CGPR Angkatan 6, kurang lebih isinya sama. Bosan mungkin ya, tapi jangan ya. Ya karena budaya positif ini harus selalu dikuatkan. Di dalam benak Bapak Ibu ketika mendengar kata budaya positif, apa yang ada? Coba sebutkan satu kata aja. Budaya positif itu apa? Kelakuan yang baik. Disiplin, ya betul, menulis disiplin. Lalu apa lagi? Baik, kreatif. Akhlak baik, kreatif. Apa lagi? Tepat waktu. Tepat waktu. Ya? Antri. Patuh. Aktif. Sabar. Harus siapa yang sabar? Kita aja. Betul ya. Yang Bapak Ibu sebutkan itu adalah termasuk budaya positif ya. Cara bagaimana kita menerapkan disiplin. Nah, saya akan menyampaikan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi pada zaman dahulu, di zaman pendidikan kolonial, sudah ada sekolah belum? Sudah ya, di zaman kolonial sudah ada sekolah. Ya sekolahnya siapa? Kaum bangsawan. Rakyat jelata ngapain? Gak bisa sekolah ya, tapi zaman sekarang itu sudah berubah. Kemudian ada lagi, nah masih di zaman kolonial ya. Pas di zaman kolonial itu juga Belanda itu mendirikan sekolah-sekolah. Biasanya tujuan sekolah mereka itu satu, untuk membantu nanti jadi pekerja di kolonial, betul ya? Paling rakyat jelata bisa sekolah, tapi mungkin sekolahnya tidak tinggi, asal bisa untuk bantu orang bangsawan sama orang Belandanya, baru mereka bisa sekolah tinggi seperti itu. Kalau sekarang apakah masih seperti itu? Tidak ya. Semua orang kan sudah ada wajib belajar untuk semua masyarakat Indonesia. Selanjutnya pendidikan dan pengajaran. Ada yang tahu apa perbedaannya pendidikan dan pengajaran? Mendidik mah lebih ke akhlak, kalau mengajar lebih ke ilmunya. Iya, gimana sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya? Jadi kalau pendidikan lebih ke budi pekerti, karakter, sementara pengajaran itu ilmu. Atau bahkan bisa disimpulkan pengajaran juga termasuk dalam pendidikan. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Silakan menempati tempat yang telah disediakan. Nah, lanjut tentang dasar-dasar pendidikan yang menyusun. Konsentrasi.
biasanya yang dituntut itu kalau anak kecil karena dia jalannya masih belum lancar ya, jadi sama kita dituntut masih berlatih. Nah, itulah dasar pendidikan yang sebetulnya menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu menuntut supaya bisa anak didik kita selamat dan mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi kalau memaksa, apakah sama dengan menuntut? Beda. Beda. Kalau memaksa gimana? Kamu harus begini, kamu nggak boleh begitu. Nah, sementara setiap anak itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman masing-masing. Di sini kayak misalnya kodrat alam, sekolah yang ada di pantai, pesisir pantai dengan sekolah yang di pegunungan beda atau sama? Beda. Dan cara mendidiknya pun harus sesuai dengan kodrat alam. Kalau kodrat zaman itu apa? Sesuai zamannya. Sesuai zamannya. Coba kita flashback beberapa tahun silam ketika Bapak Ibu menjadi siswa. Apakah sama dengan saat ini ketika Ibu Bapak Guru menjadi guru? Beda. Jauh ya. Bedanya dari apa? Dulu mah pakai kapur. Dulu pakai kapur. Iya ya, tangan itu agak panas ya. Kemudian kalau sekarang pakai Kalau dulu di sana Bu, ya. pakai grip, Pakai grip. pakai itu, apa? Pakai sabar ya. Tapi kita Gitu. jadi grip lagi. Orang tua kita dulu ya. Ya, kan otaknya para pintar-pintar kan. Belajar di hapus. Karena harus diingat. Jadi harus diingat. Berarti memang pada saat itu sangat relevan untuk belajar mengingat, menghafal ya. Kenapa bukunya hilang ya, tulisannya hilang, tidak bisa terbukukan. Tapi kalau zaman sekarang anak-anak disuruh menghafal, gimana di pelajaran Bapak Ibu, gampang atau susah? Susah ya. Kira-kira kenapa tuh? Pengaruh teknologi juga yang pengaruh. Banyak pengaruh teknologi mereka mah sudahlah, kalau usah dihafal, semuanya ada di handphone, semua ada di YouTube, semua ada di Google. Jadi mereka malas untuk menghafal seperti zaman kita dulu saat belajar. Nah, kemudian budi pekerti. Nah, ini adalah budi pekerti itu seperti apa ya, baik? Anak yang sabar. Kalau diperhatikan semakin kesini pendidikan budi pekerti atau akhlak anak-anak itu lebih baik yang dulu atau yang sekarang? Yang dulu. Sebetulnya bapak ibu guru kita zaman dahulu jauh lebih berhasil. Tapi pasti ada alasannya. Kita akan membela diri dan belum ada internet, belum ada netizen ya. Tatakanannya tidak baik. Nah, ini ya. Budaya di sekolah. Nilai-nilai konsentrasi. Konsentrasi. Jadi berubah nada. Konsentrasi. Dulu kadang saya suka berpikir kalau melihat dosen gampang mengajar orang dewasa. Mengajar orang dewasa. Jadi budaya positif di sekolah yang saya harap bisa kita kembangkan itu berupa nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan
Gina mana belajarnya? Ada temannya? Berhitung. Boleh dengan rekan sebelahnya saja. Enggak, 1, 2, 3 nanti yang Nah, menang kalau benar-benar. tiga, satunya jadi penonton. Oh, betul. Ya, jadi Ada baju sama saya. sekarang cara cobalah buka. Kepalkan tangan Bapak Ibu dan pejamkan mata. Pejamkan mata Bapak Ibu, tapi bukan tidur ya. Pejamkan mata Bapak Ibu, kemudian bayangkan sesuatu yang paling amat sangat berharga dalam hidup. Uang. Ya sama Bisa saja jawab. ya. Yang kenal sih orang. Coba yang uang. Uang, misalnya. Atau misalnya anak, atau mungkin cewek. Cucu mungkin ya, cucu. Kemudian istri mungkin bapak. Istri dibelokkan mana? Sudah ya, bayangkan apa yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Kemudian kepala tangan Bapak Ibu, anak saja di kepala itu adalah sesuatu yang berharga. Apakah itu anak, apakah itu uang, rumah, jabatan, SK, Lamborghini, kalau ada apa ya? Lamborghini fotonya. Kemudian apa lagi? Enggak. Kemudian teman sebelah ibu berusaha mengambil kepala, berusaha membuka kepala itu. Ditonjok. Pakai rayuan, bakal dibuka nggak? Nggak. Pakai kekerasan dibuka nggak? Enggak ya, apalagi. Kemudian kalau misalnya apa yang bakal dibuka? Karena apa? Atau nggak akan pernah dibuka sampai apapun, pokoknya akan dipertahankan semua tenaga. Pada pemiliknya. Ya, kecuali memang sudah takdirnya ya. Berarti apapun itu akan selalu dipegang. Nah, apa maksud dari hal tersebut? Ada yang bisa merefleksikan bahwa kita akan selalu memegang teguh apa yang menurut kita itu berharga. Tidak akan mudah kita buka. Nah, ini ya. Jadi sebetulnya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Bisa jadi misalnya kita pertahankan harta, tapi orang yang mau maksa kita pakai golok, kita kasih nggak uang kita? Nah, Masih ada yang enggak apa-apa, awan. Ada yang mungkin kasih aja karena nyawa lebih berharga daripada uang. Ada misalnya kita mempertahankan suami, kemudian ada awan bu. Membunuh tanpa menyentuh. Bisa jadi akan kita lepaskan Jalur apapun bu, tanpa menyentuh gue. Berarti tak coba-coba aja kasih mami. Hati-hati ya. Nah, wah serem nih. Udah mulai kita sampai cinta ditolak. Jangan dulu ya bu. Masih banyak ya, Mi, ya. Nah, jadi nih. Nah, disiplin positif ini banyak teorinya ya dari Dr. William Glasser. Saya sedikit saja. Jadi sebetulnya seseorang kita itu walaupun sebagai guru
Dapur saya. Nah, jadi sebetulnya yang bisa mengontrol itu diri sendiri. Yang bisa kita lakukan sebaik dulu adalah membimbing, menuntunnya. Karena sebetulnya kalau dikasih kekerasan, anak mungkin akan nurut. Tapi di belakang dia sebetulnya nurut atau enggak? Merepan. Enggak. Ini kejadian di siswa saya ada orang tua itu galak banget, main pukul, main tinju, tapi anaknya bandelnya tetap, betul? Berarti dengan cara kekerasan juga anaknya tidak bisa diubah perilakunya. Dibaik-baikin bisa nggak? Nggak bisa juga ya. Tapi mudah-mudahan dengan membimbing yang baik, dengan memberikan teladan, anak juga bisa berubah. Gitu ya. Kemudian lanjut ke semua perilaku memiliki tujuan. Betul nggak? Kita mengajar di sekolah ada tujuannya kan? Apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Supaya mendapatkan penghargaan dari pemerintah, ya. Nah, teori yang paling rendah itu teori untuk menghindari hukuman. Misalnya bapak ibu naik motor, kalau di jalanan kampung nggak pakai helm, mau ke kota baru pakai helm. Berarti itu sadar atau enggak? Belum sadar. Motivasinya baru sampai ke untuk menghindari hukuman supaya nggak ditangkap polisi, untuk mendapatkan imbalan. Nah tadi yang tujuannya kerja untuk dapat uang berarti motivasinya di tahap yang kedua agak mending ya daripada yang takut hukuman, masih mending untuk mendapatkan imbalan. Kayak anak didik kadang banyaknya juga mereka mau belajar itu supaya dapat nilai, iya nggak? Tapi itu buat kita masih mending ya. Jadi mau belajar. Tapi ada juga yang udah dikasih hukuman, dikasih imbalan tetap nggak mau. Nah, untuk yang paling tinggi adalah untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, menurut teori William Glasser ini, yang baik itu di kelas itu kita mengadakan keyakinan kelas. Ada yang sudah pernah tahu apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan? Kalau peraturan mah dilakukan oleh satu pihak. Dia udah ini sebenarnya, udah kenceng suara udah. Kamu pakai aja supaya kedengar di video. Kalau peraturan mah ditentukan oleh satu pihak, biasanya yang berkuasa atau yang berwenang menentukan peraturan ya. Itu dengan posisi yang lebih tinggi. Kalau kesepakatan berarti ada apa istilahnya, dua belah pihak menentukan kalau bisa larinya ke peraturan berarti dari kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga menghasilkan sebuah peraturan yang bisa nanti untuk dipatuhi. Hebat sekali, terutama untuk belilis. Itu ya bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Ada lagi bedanya? Selain bahwa belilis mengatakan ya betul, ketika peraturan itu dibuat oleh satu pihak, misalnya sekolah, peraturan sekolah, siapa yang buat? Sekolah ya, guru, kepala sekolah, pokoknya tim Kepala sekolah. ya, Komite. tim komite. Nah kalau misalnya keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan hasil ide-ide atau gagasan dari semua warga kelas. Misalnya di kelas 7A nanti akan membuat kesepakatan kelas. Kita sebagai guru hanya membimbing, bukan mengatur. Harus ada kesepakatan A, kesepakatan B, bukan. Tapi kita yang mengatur. Awalnya kita ajak dulu anak-anak kelas 7A, gimana kabarnya hari ini? Kita buat keyakinan kelas ya. Menurut anak-anak, apa saja sih yang kita perlukan di kelas? Ya, silakan. Masih pada diem anaknya, misalnya kita munculkan sebuah ide. Kalian mau kelasnya bersih, mau Bu? Nah kalau begitu harus
apa yang kita isi dengan keyakinan kelas? Yaitu tentang kebersihan, nilai kebersihan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Kita mulai nilainya dulu, misalnya nilai kebersihan. Kemudian kalau misalnya pada saat belajar guru sedang menjelaskan tapi ngobrol, kira-kira teman yang lain merasa terganggu tidak? Terganggu guru, berarti itu adalah nilai apa? Tidak mengobrol pada saat belajar. Nilai kedisiplinan. Tidak izin ke air bulang balik juga itu nilai kedisiplinan. Nah, kita munculkan nilai-nilainya. Setelah itu kita buat keyakinan kelas dengan kalimat positif. Coba, saya akan menyebutkan sebuah kalimat, Bapak Ibu jawab itu positif atau negatif ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Positif atau negatif? Negatif, betul ya. Harusnya kalau diubah jadi positif menjadi ya, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian nih, sebutkan lagi. Menghormati teman dan guru. Positif, negatif? Positif. Jangan saling mengejek. Negatif. Wilayah sudah bisa memahami positif dan negatif. Kalau di pelajaran bahasa ada ya, pembelajaran positif center dan negatif center. Jadi usahakan untuk tidak ada peraturan dengan kata tidak atau jangan. Ya, nah ini tentang posisi kontrol. Posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Ya, masih ingat ini pernah disampaikan juga sama Pak IHT ya, sama Ibu Vera. Coba, kalau kita akan ulas kembali posisi sebagai penghukum, ada yang masih ingat? Penghukum. Guru sebagai penghukum ya, seperti apa itu? Ada yang masih ingat? Apa-apa dihukum. Coba Bapak Ibu ingat nggak dulu pas lagi sekolah pernah mendapatkan hukuman? Oh, pernah. Pernah. Coba boleh diceritakan Mami. Mami pernah dihukum ya? Hukumannya apa? Masuk poin ke beta. Terus ketika poinnya itu kan harus kalau udah 100 poin setelah dihukum itu ketika beta masuk kelas tangannya sudah diangkat ke atas saya tuh. Nina tolong angkat tangannya ke atas. Jadi baju saya ke atas. Dan akhirnya polis bilang. Pokoknya banyak pula hubungannya. Selain dipakai tulisan poin itu paling suruh hari kalau nggak mau selesai. Ada berarti kami itu. Ya ada. Maka begitu badan kan yang mana ya bu. Mama sudah ada lagi yang pernah terlibat hukuman. Apa mungkin? Apa? Jadi Ini mah kayak pengalaman aja. Ini juga sama salah satunya saya sekolah di SMA Pendidikan 1 Subang swasta. Dulu itu depannya bioskop Sinta. Nah, depannya bioskop Sinta. Dan sekarang udah KFC ya. Nah, jadi dulu kebagian sekolah bagian siang, begitu istirahat, tiba-tiba kebuka. Pas dilihat filmnya yang kesembuh dari prima. Jadi dalam satu kelas itu anak-anak nonton tuh, jadi nggak masuk ke sekolah lagi ya. Jadi nonton sampai sore. Jadi setelah nonton ya pulang. Sementara setelah istirahat kan harusnya masuk lagi. Jadi di kelas itu hanya anak perempuan aja yang ada. Besoknya baru oleh Pak Nurkin, saya masih ingat Pak Nurkin dulu PPKB orang Subang juga dipanggil. Setelah dipanggil ya dijajari di lapangan langsung ditanya langsung ya begitulah sanksinya sentral di lapangan nah itu pengalaman di sentral
Itu adalah salah satu pengalaman yang pernah dialami dulu. Ya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bercerita? Tadi udah dulu ini kelas 1 gitu, wali kelasnya tuh Pak Haryono. Kalau sekarang udah nggak ada ya. Pak Haryono itu tugas banget itu guru matematika. Dan ini wali kelas gak jauh-jauh dari matematika dari SMP. Wajib itu 2 tahun matematika. SMA itu Bu Jalia itu matematika juga. Juga matematika kelas 2, kelas 3 juga Pak Haryono. Nah waktu itu ada konser Peter Pan. Satu kelas ya, satu kelas itu pas pelajaran misteriannya. Nah waktu itu misteriannya damai gimana? Udah janjian nih sama anak-anak IPA gue nih, kita nonton konser ini pokoknya harus aja, jangan bersosis, kita semuanya nonton. Akhirnya kita nonton satu kelas dan gak ada pas pelajaran kayaknya, akhirnya kosong. Kita nonton, kita pakai ganti baju. Pas pelajaran akhir banget kita pulang aja udah. Setelah itu Pak Ajat sekarang udah pensiun ya, kemarin pensiun Pak Ajat. Pak Ajat kata Pak Ajat, tapi mau kemana? Izin dulu ya Pak, ini anak-anak mau serikati di luar gitu, mau izin lah. Oh ya udah izin sama Pak Haryono, udah padahal belum izin. Akhirnya hari Senin kita lanjutin yaitu semuanya satu kelas dan ada IPA 2, IPA 3, IPA 4 semuanya nongkrong di depan upacara, beres upacara gara-gara namanya kamu baik katanya, ajak-ajak saya nonton Peter Pan karena pengen tahu dari Subang ada di Subang dan itu di Pemda yang penganian di situ dan itu pada pas semuanya dapat poin semua. Berarti PPKM tapi menambah karena ada poin tapi itu pengalaman damai pas banget. Terima kasih coba ya atas pengalamannya. Memang ya pada zaman dahulu ternyata Bapak Ibu guru kalau mendapati siswa yang tidak sesuai dengan peraturan jatuhnya langsung hukuman atau berupa poin. Hukumannya itu kadang juga tidak berkaitan dengan kesalahan ya. Di lapangan dijemur, kemudian kamera sampai siang, membersihkan WC. Ya seperti itu. Kira-kira kalau sekarang kita terapkan kayak gitu masih bisa nggak? Enggak ya. Yang ada nanti wartawan datang, LSM datang, orang tuanya mana saya kita. Betul. Jadi inilah yang namanya pergeseran zaman. Zaman sekarang itu nggak bisa dibedakan kayak dulu lagi. Kita nggak bisa main hukum. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Misalnya biasanya kalau membuat rasa bersalah ini kita membuat orang merasa bersalah. Misal ada murid kita misalnya bahasa Inggris ulangan, nilainya jelek 5, lalu saya bilang, ya kamu kenapa nilainya 5? Kamu nggak belajar ya? Tuh kan nilainya jadi 5. Coba kalau kamu belajar nilai kamu pasti bagus. Dengan nilai 5 ini, ibu jadi sedih, gitu ya, karena nilai jelek kamu ini akan menurunkan nilai rata-rata kelas. Seperti itu kan? Kalau sekolah akan menganggap ibu gagal mendidik, gagal memanjatkan materi ini. Ya, jadi membuat rasa bersalah itu lebih kepada menyalahkan orang lain. Karena memang paling gampang menyalahin orang ya. Menyalahin orang lebih gampang. Kemudian kadang apapun yang salah, orang yang salah. Nah, kayak gitu. Itu juga tidak baik ketika kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, baik tidak? Sebagai teman itu misalnya anak-anak kita mau ngerjain, lalu kita bilang, ayolah ngerjain, bantuin
Jadi misalnya ini nggak bisa, jadi harus tahu ini jawabannya. Saking greget ya. Dan itu juga tidak baik. Kemudian pemantau. Kalau pemantau ini biasanya di kesiswaan. Di sekolah misalnya ada berlaku poin. Kamu tidak pakai sepatu warna hitam, poin minus 10. Itu pokoknya langsung ke poin aja, ngurangin poin. Kemudian kan ya kalau kita silakan. Misalnya ada teman kita, ada anak didik kita yang nyontek, lalu kita daftar. Kenapa kamu nyontek? Kamu melanggar peraturan nomor sekian. Sekarang kamu harus ujian dua kali membedakan antara posisi pemantau. Masih ada ya? Kalau kan bisa belajar ada Nah, kalau misalnya posisi pemantau ini juga tidak terlalu baik, tapi masih mending ya, tidak penghukum yang hukumannya kadang tidak relevan dengan kesalahan, kemudian membuat rasa bersalah juga, emak dan pemantau lebih kepada dia akan memberikan sesuatu hukuman sesuai dengan kesepakatan atau peraturan yang ada, lebih agak baik. Yang lebih baik adalah sebagai manajer. Sebagai manajer itu yang seperti apa? Dia menerapkan segitiga restitusi. Ketika seorang yang bersalah, itu kita hadapi dengan 3 langkah. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas, atau bahasa lainnya adalah selamatkan harga diri. Jadi kita menyampaikan dulu hal-hal bahwa kesalahan tersebut adalah hal yang wajar. Kemudian setelah itu validasi kebutuhan. Kita tanyakan motivasinya apa berbuat salah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Berarti posisi manajer ini bisa kita terapkan ketika kita sudah bisa membuat keyakinan kelas. Karena nanti ditanyakan keyakinan kata anaknya, lu mana bu asal aja. Kan lucunya biasanya permasalahan yang banyak di bapak ibu anak didik itu apa? Kita akan coba contohkan. Biasanya apa yang terjadi di bapak ibu? Males Mengerjakan tugas. Atau misalnya kita suruh bawa barang ABC gitu ya, nggak dibawa. Nah, males mengerjakan tugas. Kita tanya dulu nih, ini menstabilkan identitas. Kita tanya atau mau langsung aja? Kamu nggak pernah ngerjain tugas. Kalau itu berarti posisi mana? Pembuat rasa bersalah atau langsung menghukum. Karena yang nggak ngerjain tugas, tulis tugasnya sebanyak 5 kali. Dulu saya pernah lagi sekolah nih. Kalau misalnya pernah nggak ngerjain PR, tulis di buku. Saya akan selalu mengerjakan PR. Berapa lembar gitu. Kalau di video sekarang asal-asal tuh dia udah pernah ngerjain PR, terus tulis kayak gitu. Ya karena dikasih juga tidak di. Nah seperti itu kita tanya dulu, kita menstabilkan identitas. Kalau misalnya membuat apa yang tidak mengerjakan tugas adalah hal yang wajar. Kamu bukan orang yang pertama yang tidak mengerjakan tugas. Beberapa teman yang lain juga pernah, bahkan ibu juga pernah telat atau belum mengerjakan tugas pada waktu yang ditentukan. Gak apa-apa kok, wajar. Kita kasih dulu hal seperti itu. Kalau 1 kali. Nah setelah itu kita validasi kebutuhan. Kalau boleh tahu kenapa kamu tidak mengerjakan tugas. Nah si anak tersebut dia bakal ceritakan karena bla 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 bu, semalam bu saya hanya tidak mengerjakan tugas. Apakah telah melanggar keyakinan kelas? Oh iya bu, seharusnya saya mengerjakan tugas gitu. Tapi hal ini juga sebenarnya diperdebatkan pada saat sesi elaborasi dengan instruktur. Ada yang bilang, Pak, jangankan dibegitukan, udah dikasih hukuman juga tetap saja. Ya, betul nggak? Ada nggak berpikiran kalau dibaikin anak mau tetap begitu bu? Mendingan harus agak dikeraskan gitu ya. Setuju tidak?
situasi dan kondisi. Jadi Pak Institut menyampaikan bahwa kita tidak bisa menilai sama satu sekolah dengan sekolah yang lain. Mungkin apalagi ketika sekolah itu adalah sekolah kedinasan, kalau kita mungkin kayak SMK 2 gitu ya, dengan kepala aja botak ya kan. Tadi saya kan suka kepalanya ada botak semua, stempel ya. Berarti memang penerapan disiplinnya lebih keras mungkin ya dibanding sekolah yang lain. Jadi maka kalau menurut saya balik lagi ke strategi Bapak Ibu. Boleh juga ada yang mau share tentang pengalamannya mendisiplinkan anak. Mami gimana? Oh iya. Saya mau nanya nih ke Bu Nina. Pada tahun ajaran 2023-2024 di awal kelas 2023 di kelas Mami 9I itu kan awalnya beberapa banyak yang tidak hadir sampai pada akhirnya banyak yang hadir. 9 iya. Dan apa sih Mami? 9I. Boleh mungkin berbagi sama kita bagaimana tips dan triknya sehingga kelasnya tersebut jadi banyak yang masuk. Takdir, Bu. Boleh di-share ya. Berbagi praktik baik ya. Pengalaman. Yang kebetulan untuk tahun sekarang saya juga memegang pas sekali kelas 9I itu pas kebetulan ini mah ya, bukan keseringan, kebetulan lagi baik itu siswa-siswanya, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ada salah satu pendekatan ke kelas yang sekarang yang tahun kemarin saya pegang itu. Jadi ke siswa tuh saya kadang welcome kayak temen gitu. Tapi ada teman nggak banyak ngatur, saya wali kelasnya selalu memberikan kesempatan pada mereka. Sok mau gimana? Mau seperti apa? Kebebasan ya. Mau seperti apa? Beda dengan cara saya dulu ke siswa-siswa sebelumnya. Memang itu agak keras saya dulu ya. Tapi kalau di sini fleksibel aja gitu, kayak ke orang tua ke anak aja. Nggak terlalu menuntut gitu, harus baik harus gitu. Paling sedikit ngobrol, memberikan motivasi. Makasih ya. Sekarang tuh tahun ini anak-anak ibu tidak ada banyak dari guru-guru yang lain pada ngomong anak ibu begini, kalian udah baik gitu kan. Makasih banget ibu. Jadi selalu memberikan kebahagiaan buat mereka lah, buat mereka tuh. Jadi tidak menekan kamu itu begini. Jadi nggak begitu sekarang saya sistemnya gitu. Selalu berikan makasih. Jadi apakah lihat Bu? Terus kalau guru yang kalian suka dengan siapa? Suka ngomong, nanti saya kasih lagi masukan, ya jangan begitu, ngobrol lagi. Paling seperti itulah. Jadi lebih apa ya, masih ribet sih mereka teh. Iya. Terus mereka ikutin guru yang lain. Jadi gimana ya? Mungkin seperti itulah, tidak terlalu tegang gitu. Teman aja. Terima kasih ya. Insya Allah terima kasih Bu Nina yang telah menyampaikan pengalaman praktik baiknya. Jadi ternyata walaupun Bu Nina ini belum ikut CGP, tapi sudah menerapkan ya, sudah menerapkan restitusi bagaimana pendekatannya lebih seperti pendekatan secara humanis ya. Jadi lebih ke membaca, menuntut dan memberikan pilihan-pilihan. Jadi demokratis gitu ya ke anak-anak. Nah, betul sekali. Apa yang Bu Nina lakukan ini sesuai dengan apa yang diajarkan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, tadi disinggung bahwa memberikan anak-anak mau apa silakan gitu ya, itu berarti kebebasan. Karena ini adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Coba kita akan mulai dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Apa aja yang dibutuhkan?
bagaimana anak bisa belajar dengan baik kalau lapar ya? Bagaimana juga anak bisa belajar kalau mereka tidak atau tidak punya tempat tinggal? Jadi kebutuhan pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita mungkin sebagai bapak ibu guru lebih humanis ketika mungkin anak didik kita mau izin ke belakang, asal jangan di ya. Nah, biasanya saya suka diberi oke, misalnya ke kamar mandi waktunya 5 menit 5 atau 10 detik ya bukan ya? Menit sampai jadi sudah ada lewat 10 menit tidak boleh masuk karena itu berarti nilai kedisiplinannya. Betul. Kemudian penguasaan, ada yang tahu apa itu kebutuhan penguasaan? Penguasaan adalah ketika siswa kita menunjukkan sesuatu yang baik, entah itu nilainya baik atau sikapnya berubah, kita perlu kasih apresiasi. Seperti yang disampaikan tadi Bu Nina ya, ternyata banyak mengucapkan terima kasih ke anaknya. Terima kasih hari ini sudah hadir ke sekolah. Ya, kita kan nggak tahu ya dari rumah, siapa tahu perjuangannya sangat besar untuk sampai ke sekolah. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, apa itu? Kasih sayang. Sudah paham ya? Misalnya ketika dipanggil dengan panggilan yang baik, misalnya iya Soleh gimana gitu ya. Tapi jangan sampai memanggil dengan nama yang buruk. Kemudian rasa diterima. Ini juga perlu diperhatikan, terutama mungkin bapak ibu wali kelas. Takutnya ketika di kelas ada anak yang merasa dikucilkan. Betul. Hal ini kadang bisa terjadi. Bahkan semalam saya mendapatkan curhat dari seorang orang tua yang anaknya itu tidak ditemani. Jadi di kelas itu mereka tuh geng-gengan. Ada satu geng yang berkuasa, dan si geng yang berkuasa itu dia ingin sekali melihat si satu anak yang selalu dibully. Pada saat ada kegiatan menggunakan angkutan umum, anak yang dibully itu tidak boleh masuk ke angkot. Ke belakang nggak boleh, di belakang itu di depan nggak boleh. Sampai akhirnya bang angkotnya udah duduk di sebelah bang aja. Nggak ditemenin. Kalau ada yang mau nemenin anak itu dicegah sampai anak itu nggak punya anak. Dan akhirnya walaupun sudah kelas 6, anak tersebut pindah karena merasa tidak nyaman. Sampai pada akhirnya karena anak itu jadi sakit-sakitan, udah dingin badannya. Akhirnya apa? Konsultasi ke psikolog, ada gangguan kecemasan karena dibully. Ya, jangan sampai anak kita ada seperti itu. Sekarang di SMP ternyata awalnya menghindari bertemu dengan si geng itu. Qadarullah pas di SMP ketemu lagi dengan geng yang sama, satu gugus pula. Dan jadi merasa seperti apa? Lalu saya kasih saran saja, silakan komunikasi sama pihak sekolah, mumpung belum kelas setah, masih berupa gugus, mungkin masih bisa diberikan. Karena selama kelas ini anak tersebut sudah baru 2 hari masuk dan 2 hari itu masuk ke UKS karena badannya dingin, gemetaran, keringat dingin. Bertemu dengan teman yang dari SD-nya memusuhi dia, pas di SMP malah jadi sekelas. Udah SD itu udah berusaha pindah, pas SMP ketemu lagi di sana. Seperti itu. Jadi kita perlu cek, terutama di SMP ini sudah mulai kelihatan ada geng-geng gitu ya. Kita lihat jangan sampai ada geng yang memusuhi salah satu teman. Berkelompok boleh karena memang sudah beberapa anak ya seusia SMP itu sedang berkelompok. Itu nggak apa-apa.
Dalam pembelajaran berdiferensiasi, anak diberikan kebebasan boleh mengumpulkan tugas dengan cara yang kita sukai. Kayak di CGP ini, saya diberikan tugas banyak pilihan. Misalnya membuat refleksi itu bebas. Boleh berupa video, boleh berupa narasi, boleh berupa lagu, boleh berupa puisi. Saya lihat teman-teman saya bisa nyanyi tugasnya ya. Ada yang bisa puisi, ada yang suka berkata-kata berarti narasi, ada yang pakai rumus, Sejoget banyak. joget, gitu ya. Berikan kebebasan. Coba sekarang saya ingin Bapak Ibu merefleksikan diri dari 5 kebutuhan dasar ini. Menurut Bapak Ibu, apa yang menjadi suatu hal yang pokoknya mah penting banget menurut Bapak Ibu dari kelima hal ini? Atau bisa juga dari kelima hal ini masih Bapak Ibu merasa kurang? Bu, saya mah kurang kasih sayang misalnya. Ada yang mau berbagi cerita dari kelima kebutuhan dasar, menurut Bapak Ibu mana kebutuhan yang paling penting? Pak Juskan? Ingin menyampaikan apa menurut Bapak yang paling penting dari kelima kebutuhan dasar itu apa? Apakah bertahan hidup? Sayang dan rasa diterima. Boleh diceritain buku Ya. buku kasih sayang katanya. Mungkin aplikasi dari kasih sayang dan dapat diterima itu tidak hanya di dalam keluarga aja, di dalam lingkungan pun dengan teman-teman. Kadang saya pernah kemarin di kelas 9 ada anak yang kayak dikucilkan oleh teman-temannya. Karena apa? Mungkin karena memang dari fisiknya, dari kemampuannya, dia berbeda dengan teman-temannya. Jadi kalau saya itu dulu, karena yang lainnya bisa diteruskan gitu. Yang nomor 1 kan bertahan hidupnya masih dalam bertahan, baik itu dalam keluarga atau dalam hidup sosialnya. Ketika sudah ada rasa diterima oleh orang lain, dia pasti akan bersemangat untuk bertahan hidup. Dan yang lain-lainnya itu semakin disini dan semakin mengikuti kasih. Jadi yang pertama dia mengenalkan saya hanya kasih sayang dan rasa Ya, betul, setuju dengan pendapat Ibu ya. Yang paling penting itu kasih sayang dan rasa diterima. Bayangin kalau misalnya ada anak yang tidak diterima di kelasnya, boro-boro mau sekolah ya, yang ada dia minder, dia menderita di kelas. Ya, jadi kita harus lebih jeli lagi melihat anak itu sudah dipenuhi belum rasa kasih sayang dan diterimanya. Jadi pengalaman di rumah nih, saya punya anak 2, laki-laki dan perempuan. Mereka sering berantem, entah itu rebutan makanan, rebutan aturan, si begini maunya begitu. Kalau saya di CGP, saya ajak mereka diskusi ya, gimana kalian berdua mau terus seperti ini. Ingat loh, kalau Bunda lihat kamu ke teman jauh lebih baik, punya makanan berbagi kata gurunya. Terus teman yang nggak ngerti kamu bantu menjelaskan. Tapi kalau ke saudara sendiri kenapa seperti itu? Padahal adik kakak itu adalah saudara pertalian darah seumur hidup. Kalau teman sekelas bisa jadi beda kelas suatu saat nanti. Tapi kalau kakak dan adik kamu sampai kapan itu tetap adik dan kakak kamu, nggak boleh kayak gitu. Apalagi kita tinggal serumah. Kalau berantem setiap hari juga nyaman nggak? Iya, habisnya nenek bla habisnya dede udah saling menyalahkan ya. Sampai pada akhirnya kalau misalnya saya mengutarakan gini, kita buat yuk rumahku surga. Kira-kira nih, kalau di surga orang pada berantem nggak? Enggak.
Di surga bersih atau kotor? Bersih, ya kan? Di surga kalau ngomong membentak atau lembut? Lembut. Nah, jadi saya pikir tuh keyakinan keluarga. Yang pertamanya apa? Kami keluarga yang saling menyayangi. Udah itu dulu supaya aman. Jadi dimulai membangun rasa sayang. Kami keluarga yang saling membantu. Itu dua, sama satu poinnya tuh. Kami keluarga yang saling menasehati dengan sopan dan santun. Tidak itu dulu. Nah, sudah berjalan beberapa minggu, alhamdulillah sedikit teteh Pak. Ingat itu. Jadi keyakinan keluarga itu saya tempel di setiap kamar. Setiap kamar saya tempel supaya mereka baca. Jadi ya lumayan mengingatkan. Jadi sekarang kalau minta tolong, teh bantu aku please. Gitu dan tetehnya. Oh iya kan sering bantu. Lumayan lah gitu dari hasil diskusi walaupun sampai pada nangis ya gitu banget. Satu pengen buka pintu, satu pengen tutup pintu. Satu sukanya rame ya, nyalain TV-nya ditonton dari tonton harus nyala. Satu lagi sukanya sepi. Gitu aja terus. Sampai kapan? Nah, mudah-mudahan di kelas juga nanti kita terapkan ya keyakinan kelas. Jadi kalau ada yang melanggar, anak-anak yang melanggar, kita ingatkan bahwa ini adalah keyakinan kelas kita. Kita yang buat secara bersama-sama. Dan yang paling penting setelah dibuat keyakinan kelas adalah apa? Evaluasi. Kadang kalau saya ketika membuat satu buat, udah gue, ada yang melanggar. Oh iya, tapi dia lagi sibuk teriak. Lupa akhirnya apa? Keyakinan kelasnya tidak bermakna. Karena apa? Karena sang manajernya tidak memantau. Tidak istiqomah ya. Karena kayak membuat sesuatu itu mudah, tapi istiqomahnya ya sulit. Lanjut, kita ke tujuan disiplin positif. Apa sih tujuan disiplinnya? Menanamkan motivasi. Karena tadi kalau saya nggak bisa ya. Misalnya adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Betul nggak? Coba tanya deh ke setiap anak. Saya pernah tanya, kamu mau apa sih? Rata-rata pengennya jadi orang yang baik. Ya, berarti memang kodrat manusia ya ingin menjadi seseorang yang baik, seseorang yang berguna. Kemudian dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebetulnya dengan kita melakukan disiplin itu kita menghargai diri sendiri. Ketika kita melakukan kebaikan, pada hakikatnya itu adalah untuk diri kita sendiri, ya, bukan karena untuk orang lain. Nah, apakah makna disiplin? Jadi sebetulnya disiplin itu apa? Jadi apa sebetulnya disiplin itu? Ada yang tahu? Mungkin Bapak Ibu ingin sharing? Apakah disiplin sama dengan menaati peraturan? Terus apa itu disiplinnya? Sikap konsisten. Ya, konsisten adalah apa hal yang positif. Ada lagi? Disiplin itu dari dalam diri atau dari luar? Dari dalam diri ya. Bertanggung jawab tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya. Betul. Selanjutnya, nah ini kalau menurut KHD, apa itu KHD? Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar dirinya. Bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Merdeka memang nggak ada yang guru, nggak ada yang normal gitu ya. Tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi sudah ada dalam dirinya itu keyakinan-keyakinan, nilai-nilai yang baik. Jadi tidak harus disuruh. Ya, itu adalah arti dari merdeka sesungguhnya. Jangan sampai menganggap bahwa kurikulum merdeka, merdeka, mau nggak belajar juga merdeka, dan sudah merdeka ya. Itu banyak yang jadi lebih itu. Padahal sesungguhnya merdeka adalah memerintah diri sendiri tanpa ada paksaan atau suruhan dari orang lain. Nah, apakah hukuman sama dengan pendisiplinan? Sama tidak?
Hukuman sama dengan pendisiplinan. Sama tidak? Bu Evi mau menyampaikan sesuatu? Sama tidak? Hukuman sama dengan pendisiplinan. Sama. Dihukum supaya disiplin gitu. Tujuannya untuk disiplin. Untuk bagian cara membuat disiplin adalah dengan menghukum, gitu. Nah, ternyata bukan ya. Hukuman bukanlah strategi disiplin yang membantu kita mencapai tujuan. Hukuman justru memiliki jangka pendek atau panjang yang berpengaruh terhadap kemandirian anak. Hal yang melekat dalam benak anak ketika mendapat hukuman adalah rasa tidak nyaman dalam menjalani hukuman. Ya, kita juga kalau dihukum misalnya sama kepala sekolah, nyaman tidak? Baru dinasihati aja masa gitu sih bapaknya gitu kan, padahal kita ada belakang-belakang. Dampaknya anak bisa menjadi pemberontak, berbohong untuk menghindari kesalahan, lebih sering menyendiri dan enggan berkomunikasi, tumbuh dengan ketakutan dan rasa bersalah, serta tumbuh dengan meneruskan lingkaran kekerasan. Jadi dia melakukan kekerasan lagi di generasinya dia, dan hukuman ketika dewasa. Yang baiknya seperti apa? Yaitu yang disiplin positif, menggunakan motivasi internal dalam diri untuk mencapai tujuan, bukan menggunakan motivasi eksternal seperti hukuman, ancaman, sogokan, maupun pujian dari orang lain. Disiplin positif memang bukan sesuatu yang mudah dilakukan, namun bukan berarti mustahil. Harapannya di masa mendatang anak akan menjadi lebih mandiri dan memiliki integritas dalam setiap hal yang dilakukannya. Nah, lalu bagaimana menciptakan budaya positif? Nah, ini ternyata ada 7 cara yang saya tulis ini seperti yang disampaikan Bu Lina tadi ya. Padahal Bu Lina baru baca slide. Yang pertama, kita harus fokus pada kesehatan mental setiap orang. Ya, intinya harus fokus pada kesehatan mental. Yang kedua, ciptakan komunikasi yang efektif. Ada kita sebagai guru suka tidak mau mendengarkan alasan anak. Kamu memang itu bohongnya, gitu ya. Jadi belum apa-apa kita sudah menjudge. Itu tidak baik membuat anak siapa tahu benar anaknya alasannya. Tapi kita sudah negatif thinking. Kemudian menanamkan toleransi dalam organisasi. Nah, toleransi ini perlu. Kita perlu memahami anak didik kita seperti apa. Bisa jadi ada anak didik kita yang memang lambat belajarnya, jangan kita marahin terus. Kenapa? Bapak tambah lambat. Gitu ya. Selanjutnya, nilai siswa secara objektif. Jangan sampai ketika kita melihat anak yang baik, kita senang. Pasti ya, kecenderungan guru kalau anak baik itu senang. Tapi kalau ke anak yang tidak baik, ngomel aja, bawaannya kesel. Siapa tahu anak yang tidak baik itu sudah berusaha untuk baik, tapi kita tidak melihat itu secara objektif karena hati kita sudah kesel, ya. Lanjut, 5, mewujudkan kesetaraan di kelas. Nah, ini kesetaraan bukan cuma kesetaraan karena si A orang kaya, si B orang miskin, tapi kesetaraan dari hal kepintaran. Kadang kita itu tadi suka mengagung-agungkan yang pintar, sementara yang lambat sudahlah, Justru yang lambat, yang nakal, yang bolos justru akan dapat perhatian lebih biasanya saya ngomong. Bagus, berarti lebih memperhatikan anak yang butuh perhatian khusus. Ya. Dan itu kita harus ada kesetaraan di kelas. Kayak misalnya jadi KM harus berdiri. Kalau saya tahun kemarin KM-nya udah ganti-ganti 1 tahun kayaknya. Padahal harusnya diganti. Biasanya mengerjakan presentasi saya suka mempersilahkan ke anak yang apa dianggap kita artinya apa ya bolos karena kita tahu yang ini mah pasti tidak bisa. Tapi kalau terakhir pilihan mereka. Jadi pada saat pembelajaran kita perhatikan untuk anak yang kurang untuk bisa menunjukkan diri ya pada saat tampil. Kalau kita tampilkan yang bagus dulu, gampang ya bagus. Kita tampilkan yang apa dan misalnya dia kelas saya pede
pernah memberikan hadiah jajan gratis? Jadi di kelas 9 waktu semester 1 karena ada les learning itu ya, anak tidak minat belajar dan dalam satu kelas itu anak laki-lakinya hampir rata-rata bolos. Jadi saya menerapkan strategi pembelajaran game. Ada 3 game, jadi saya materi masuk tapi dengan cara game di setiap bab. Nah, game yang pertama namanya aku, terus lempar aku tangkap, terus cari jodoh. Ya, itu puncaknya yang benar-benar anak tuh dari namanya saja gitu. Anak-anak tuh sudah bertanya gitu kan, Bu ini nanti kalau kamu mau tahu gitu kan, ikuti gamenya. Dan supaya mereka tertarik untuk itu, nah saya biasanya kan di situ ada penyelesaian game. Nah, siapa yang bisa menyelesaikan gamenya tanpa ada kesalahan gitu. Saya biasanya dari zaman dulu sih sebetulnya saya udah bertahun-tahun memberikan uang jajan. Iya, tapi bukan uangnya, saya suruh jajan ke koperasi, nanti koperasi itu si A ini siapa yang sudah ngambil. Jadi saya tidak uangnya gitu. Tapi jajan ke koperasi batasnya ya. Kalau banyakan saya paling banyak 5 orang, tiap kelas itu 5.000 kali 6 kelas gitu. Ya itu satu game gitu. Nah, ada anak kemarin kejadian 9K, siapa lagi lupa lagi namanya ya. Jadi dia sering bolos ya. Pas masuk ada game namanya aku. Dan itu memerlukan tingkat daya hafal yang sangat tinggi. Artinya yang pintar juga belum tentu dia bisa, artinya daya ingatnya gitu ya. Dan ternyata dia bisa mengalahkan yang dianggap pintar itu. Yang pintar mah ada aja salahnya. Nah, dia mengikuti dari awal, giliran bisa berhasil menuju ke dia arahnya gitu kan, berarti dia yang harus maju. Dan dia bisa menyebutkan nama pengganti 30 orang tanpa ada salah. Nah, dia kaget bisa dan dapat uang 10.000 langsung. Bukan dapat uang artinya ya, dia bisa jajan di koperasi 10.000, dia bangga. Kontraknya temennya kan. Dan semenjak kejadian itu, dia di pelajaran saya tidak pernah absen apa. Dia selalu paling depan, terus mau mengerjakan tugas yang tadinya di pertemuan itu kan berarti game yang keberapa ya, dia nggak ikut, tapi begitu masuk giliran game, jadi dia nggak nyangka, nggak diberitahukan terlebih dahulu ada game ini, dia langsung ikut dan ternyata tidak bisa. Dan karena terima kasih Bu, saya dapat uang jajan. Tapi setelah itu sampai terakhirnya itu dia masuk terus. Walaupun nggak ada reward jajan lagi yang tadinya boleh saja. Dan itu ada di kelas 9 Kak saya. Tapi saya lupa namanya, anak laki-laki gitu. Yang bahkan duduknya di depan. Nah itu artinya, tapi kemarin pas saya dengar bahwa kurikulum yang sekarang itu tidak boleh memberikan hadiah atau punishment, jadi bingung juga kan, salah satunya harus pakai apa untuk itu. Itu sih bukan untuk pencapaian secara materi, mungkin kurang karena didiamkan ya, hanya ada poin-poin tertentu saja ya. Tetap aja kita memerlukan sebuah pembelajaran lagi, tapi untuk memotivasi anak supaya mau belajar dengan saya tadinya gitu kan. Yang penting enjoy dulu lah belajar, nanti kalau itu berarti kita nanti metode strategi belajarnya beda lagi. Nah itu mungkin kemarin juga ada sempat berpikir, kurikulum Merdeka tidak boleh memberikan punishment, reward kepada siswanya. Jadi bingung ini cara memberikan penghargaannya dalam bentuk apa gitu. Terima kasih. Si bintang itu nggak boleh bintang. Ya, terima kasih Bu Lilis dan selamat sudah bisa menemukan potensi dari anak itu ya dengan cara games tersebut. Jadi sebetulnya terkait reward dan punishment itu kan pakai bintang nggak boleh ya, pakai makanan nggak boleh, dihukum nggak boleh, apalagi dihukum ya.
Jadi harus gimana? Iya tau ya. Belum kepikiran. Jadi ada beberapa pandangan kenapa reward dan punishment itu tidak sebaiknya dihindari gitu ya. Karena yang pertama, seringkali reward itu didapatkan oleh orang yang itu saja. Sementara orang yang lain akan bukannya termotivasi, tapi mereka bahkan jadi hopeless. Pasti sih kata deui. Oh, sabi mah cicing gitu kan. Ada sampai kayak gitu. Terus kalau misalnya ini saya pengalaman pribadi pas waktu SD. Saya punya teman, saya masih ingat teman namanya sampai sekarang, namanya Salman, anak laki-laki SD, dia pintar. Gurunya apa teh Salman deui. Jadi yang lain santai we, tapi juga si Salman gitu kan. Karena itu jadi rewardnya itu hanya untuk orang itu lagi. Itu mungkin kenapa banyak rewardnya Kita sasarannya sedikitnya apa? Ilmunya bukan kalau itu kan kombinasi saya gerak fisik gitu, karena memang di situ pada saat gamesnya ya gamesnya kan bukan hanya perpintaran. Kalau memang tidak beruntung atau dia jadi sasaran orang lain untuk segera out dari game, ya orang pintar itu yang keluar duluan gitu. Nah, kalau misalnya di games itu maka konotasinya beda lagi ya. Mungkin reward yang gak boleh itu ketika yang pintar Bisa menjawab soal, pasti orang ini kan dia lagi ya. Tapi kalau pada saat sesi games mah udah beda lagi. Belum tentu yang pintar juga menang. Ya, apalagi yang bodoh belum tentu yang pintar menang. Bisa jadi yang kurang juga kalau semangat bisa menang. Jadi itu kan gak apa-apa. Berarti memang penghargaan hanya pada saat itu saja. Penghargaan yang dimana setiap orang punya kesempatan yang sama. Menurut saya itu boleh. Dan secara arif ketika reward dan punishment kalau menurut saya pribadi masih boleh dilakukan asal bijak, ya bijaksana. Karena walau bagaimanapun anak-anak apalagi masih usia SMP apalagi SD itu masih sangat perlu untuk diapresiasi. Hanya mungkin jangan sampai adanya reward dan punishment akan menjadikan kelas yang tidak setara, kelas yang timpang, kelas yang hanya memperhatikan orang-orang tertentu. Seperti itu. Lanjut ya. Jadi, murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugas kita adalah membimbing murid untuk memiliki sikap disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Salah satu langkah dalam menerapkan budaya disiplin positif adalah dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, sekarang kan tahun ajaran baru ya. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya menerapkan keyakinan di kelas, boleh kasih tahu saya, nanti saya datang ke kelasnya dan memfoto keyakinan kelasnya seperti apa, supaya nanti kita sama-sama saling mengingatkan di komunitas belajar gimana kesepakatan kelasnya, sudah dievaluasi belum atau udah dibuat udah apa ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kita saling mengingatkan. Oke. Baik, terakhir saya minta 2 orang saja mungkin untuk merefleksikan kegiatan hari ini. Nanti direkam pakai kamera video untuk menyebutkan 4 F. Yang pertama, feeling, bagaimana perasaan di hari ini. Kemudian finding, apa saja yang ditemukan atau yang dipelajari. Kemudian future, bagaimana ke depannya. Ya, finding, feeling, satu lagi Pak, future, satu lagi Pak, finding, satu lagi apa ya? 4F. Coba boleh dibantu. Feeling, finding, future,
peristiwa yang dialami, kemudian finding, pembelajaran didapatkan, feeling, perasaan, kemudian future apa yang akan dirubah atau dilakukan di depan. Saya akan minta dua orang, ini mau menunjuk diri sendiri atau saya menunjuk? Tunjuk diri sendiri aja, ya. Boleh sendiri. Saya wae atuh. Saya wae. Nanti dikasih ribet. Perasaannya gimana? Senang. Nah, mereka. Ya kan harus jangan universal itu kan perasaan itu. Ya, kumaha kulo. Ada yang nggak gitu intinya. Tadi kan dijelasin Apa saja Saya tengah-tengah. kegiatan hari ini, kemudian Itu Pak Haji Waryani terakhir perasaannya gimana? apa yang bisa dipelajari, dua orang saja, kalau lebih Nggak apa-apa. pakai Langsung aja ya, biar cepat selesai gitu. Feeling atau perasaan, terus tadi itu yang terakhir itu tadi itu apa, finding ya, pembelajaran sama itulah yang di depan itu. mengalir aja nggak apa-apa sih, mengalir aja. Dari perasaan. Tadi yang pas Bu Nita ngobrol dengan Bu Nina, cara si Mami lah, cara Mami mengajar ke anak-anaknya supaya anak-anak itu tadinya bandel, hese, dia mengikuti pelajaran ada. Nah di sana, oh berarti untuk mengajar sekarang itu jelas berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin-kemarin. Jadi harus anak tuh, kamu harus begini, kerjakan tugas. Kalau tidak mengerjakan tugas, mau naik kelas, dihukum segala macam. Oh berarti untuk sekarang sistem ajar seperti itu sudah bukan Ketinggalan zaman. kelasnya, sudah ketinggalan zaman. Jadi kata ibu tadi yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, merdeka. Nah, berarti merdeka membebaskan anak, kita hanya menuntun, mengarahkan seperti ini. Jadi anak-anak mengikuti, biar dia maunya seperti apa. Jadi ke anak tuh friendly, biar anak-anak itu nyaman, senang. Kalau udah senang dengan kitanya, mau kita menyampaikan materi baik atau tidaknya, anak-anak pasti senang. Tapi kalau materi itu gampang, tapi yang menyampaikan tersepak orang masuk ke kitanya gak enak, anak-anak itu pasti nggak kan gampang nyampe lah apa yang kita jelaskan. Jadi intinya itu, kitanya dulu menguasai anak-anaknya, anak-anaknya suka dengan kita, insya Allah untuk materi kedepannya aman. Tuh. Jadi nggak bahasa sekarang mah guru anu cicingan, betul ya, guru
cicingan kurang merangkul ke anak, jelas anak pasti kurang respect. Jadi kita itu ada friendly kayak ke teman aja, kayak si mami ke anak, kenapa ke mami bilang mami, mungkin anaknya seperti itu. Tapi mereka nyaman. Nah kita juga sama lah seperti itu. Cara penyampaian kitanya, materi yang dianggap susah, apalagi matematik, materinya susah, gurunya harus enakin. Jangan marah-marah. Aku tuh bisa, iya dikali dua. Jadi itu aja Bu. Perubahannya yang saya mau mengajar, kita harus tahu anak-anaknya kayak gimana, kitanya juga yang menyampaikannya harus lebih asik, tidak monoton, harus begini. Jadi PR-nya di guru gitu Ya. anak aku mah PR-nya di guru sebenarnya. Setuju dengan Bu Lilis, anak mah kumaha udah. Ya, terima kasih Bu, itu aja. Pendapat saya, ini adalah saya mengambil salah satu contoh yang pernah dialami secara langsung. Pada waktu itu saya pernah berkenalan dengan orang dari luar yang kebetulan mungkin di sini diantaranya ada yang tahu pada waktu itu, namanya Miss Emma. Pada saat dia bertemu dengan siswa, baik itu anak SD, SMP maupun SMA, walaupun dia tidak kenal, ternyata orang luar pun seperti itu. Pada saat disapa, lalu dia menyampaikan, bagaimana kabar di sekolah, senang atau enggak, kata dia itu pada waktu itu. Kemudian gimana dengan tugas-tugas sekolah, dengan anak-anak bagaimana. Nah dia selalu seperti itu di saat ketemu dengan siswa. Itu hampir setiap hari. Pada waktu itu saya selalu mendampingi dia pada saat olahraga sepeda. Jadi itu hampir setiap hari, bahkan hampir setiap harinya itu main ke rumah, ke tetangga yang memiliki anak yang masih sekolah, dia selalu bertanya seperti itu. Nah kesimpulannya ternyata di situ dia itu memiliki perhatian terhadap siswa. Sebetulnya dia juga adalah guru di salah satu sekolah di SMA yang ditugaskan oleh negaranya ke sini. Jadi di saat dia selalu bertanya dan selalu menanyakan kabar dari anak itu, kalimat-kalimat yang dia sampaikan hampir sama di setiap harinya. Bagaimana kabarnya, bagaimana tugas di sekolah, bagaimana dengan teman-temannya. Nah itu adalah salah satunya. Jadi kesimpulannya ternyata dia kalau dilihat dari kata-kata yang tadi ada patch, feeling, kemudian feeling dan kontur, itu mungkin itu adalah mencakup semua, mulai dari peristiwa, ada perasaan di dalam, kemudian di dalam feeling itu apa sih, pembelajaran, pembekalan apa itu. Nah itu adalah salah satunya. Jadi alangkah baiknya kita membiasakan seperti itu. Artinya terhadap siapa siswa ataupun kepada anak kita sendiri, ada kata-kata yang harus dimunculkan. Bagaimana kabar di sekolah, bagaimana dengan tugas sekolah, dengan teman-teman bagaimana. Nah itu adalah salah satu contoh menurut pendapat saya. Jadi hal itulah yang harus bisa kita ambil hikmahnya, kita tiru. Itu adalah bagian dari satu bentuk, mungkin bisa dikatakan ada semacam P5, adanya satu kebebasan untuk menyampaikan pendapat seperti itu. Terima kasih.